Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Kartika Dwi Chandrasari. Kali ini kita akan membahas tentang gagasan usaha. Kali ini dalam bahan kajian ini adalah mencari gagasan usaha, cara mencari gagasan usaha baru dan ide usaha dari imitasi. Nah, selanjutnya ini misalnya teman-teman kalau butuh informasi nih terkait WA saya, silakan hubungi nomor di sini 08121. Mohon maaf itu, salah nomor ya. Ini harusnya 0812155332874. Apa yang dibutuhkan nih sebenarnya dalam membuat gagasan usaha? Yang pertama adalah kreativitas, ide, peluang, dan inovasi. Nah, kita lihat nih rangkaiannya ada di mana sih? Mungkin nggak sih kalau teman-teman bikin kue dari sabun? Atau sabun dari kue? Ya, ini jangan dimakan ya, bahaya karena ini bukan roti atau kue biasa, karena roti dan kue-kue ini cuma jadi temen buat mandi. Nah, karena, kalau misalnya sabun sekarang kan ya paling kotak batangan, tapi di sini lucu banget nih ada, berbagai macam bentuk sabun. Atau bahkan teman-teman misal, dalam farmasi nih ya, bisa bikin sesuatu yang, misal nih sabunnya dibikin mirip kayak sebuah produk atau, misal kayak bikin lipstik, itu kan lucu banget nih, apa namanya, bentuknya kayak lipstik, warnanya juga menarik, kemudian itu bisa dibuat mandi. Nah, itu kan bisa jadi nih sebagai salah satu, apa namanya, inovasi-inovasi terbaru nih, gimana caranya tetap jualan sabun tapi masih tetap laku. Nah, kalau ini adalah salah satu dulu saya pernah satu arena sama dia untuk membahas terkait tentang rencana bisnis dan ini pemenangnya. Dia itu bikin penelitian yang berkaitan dengan gimana caranya pakai, limbah cucumber. Cucumber itu apa? Limbah timun itu untuk dijadikan sebuah roll on. Nah, untuk seperti apa, kegiatan kimianya, kemudian apa namanya, dirubah dengan segala macamnya, mungkin saya nggak bisa jelasin ya teman-teman, tapi kurang lebih adalah di sini dia memanfaatkan limbah timun dari sebuah, usaha atau produksi sesuatu. Nah, di sini setelah itu dibikin sebuah penelitian bahwa, timun ini bisa menghilangkan bau badan secara ajaib gitu ya, secara cepat, sama seperti deodoran. Maka dia mengemasnya, kemudian menambahkan beberapa zat, yang cukup aman nih buat dipakai sehari-hari, kayak gitu. Jadi misal teman-teman pengen tahu, cari aja, eee, cari tahu nih tentang ini, tentang produk adalah deodoran berbahan timun. Nah, kali ini ngomongin tentang demam berdarah yang dulu kalau dites itu harus diambil darahnya dulu banyak dan segala macamnya. Sekarang ternyata ada inovasi terbaru ketika kita cuman pakai satu yang kayak buat periksa cek gula darah itu ya. Nah, itu kita cuman pakai satu tetes aja nanti akan menunjukkan reaksi bahwa ini termasuk demam berdarah atau tidak. Nah, ini kan semakin memperingkas nih ya, memperingkas keadaan untuk melakukan, tes-tes demikian. Karena sebentar lagi juga bakalan ada, apa namanya, tipes, kit diagnostik juga, cuman nggak tahu nih kepanjangan dari penelitian ini seperti apa. Oke, gimana sih kita menciptakan gagasan usaha gitu, kadang kan kita nggak bisa berpikiran nih ya, hal-hal aneh atau hal-hal apa sih sebenarnya yang harus dimulai nih untuk, melakukan sesuatu. Nah, kalau teman-teman bisa melihat nih salah satu contohnya, teman-teman cari aja pet rock. Kalau teman-teman pernah tahu itu, di materi semester lalu saya mengajarkan ke kakak kelas teman-teman itu adalah ada yang namanya orang menjual batu sebagai peliharaan. Nah, bagaimana bisa? Coba teman-teman cari petrock, PET spasi batu. Jadi batu peliharaan. Nah, itu nanti monggo dilihat aja videonya, mungkin nggak terlalu menarik karena bagaimana kita bisa mengimajinasikan nih sebagai orang Indonesia, bahwa, kesepian itu sangat-sangat mengerikan, sehingga dia sampai memutuskan bahwa, apa namanya, mengambil atau mengadopsi batu ini sebagai teman untuk berbicara maupun melanjutkan kehidupan, gitu.
Itu contoh pertama. Contoh kedua, teman-teman ngerasa nggak sih kalau terganggu sama yang namanya semut? Kadang-kadang kita naruh minuman manis aja, ini bakalan cepet banget semut itu datang buat ngerupung kayak gitu ya. Ini bahasa Semarangan banget ya, buat ngerupung atau buat mengelilingi minuman kita sampai rasanya kan males ya, misal ada semut di dalam gelas kita. Nah, di sini ada yang lucu bahwa, kalau misalnya teman-teman lagi cari nih 7 tahun yang lalu tuh udah ngehits sebuah mainan yang apa namanya, melakukan, ternak semut di dalam sebuah, mainan gel. Nah, ini adalah gagasan-gagasan yang nggak pernah terfikirkan, namun itu sangat menarik perhatian orang banyak. Nah, bagaimana sih kita caranya ngelihatnya gitu? Oke, ini. Yang paling penting adalah kita memiliki yang namanya jadi inspirasi ini tuh datang dari mana sih awalnya? Ya, datang dari sebuah yang namanya kreatif proses. Jadi kreatif proses ini teman-teman itu membutuhkan apa toh? Membutuhkan yang namanya research. Dari research ini akan memunculkan nih, jadi teman-teman belajar nih, teman-teman kan ngerasa kayak, "Ah, aku punya ide," gitu. Ide ini kan, mungkin saja ini adalah sebuah ide yang tidak baru, tapi teman-teman melakukan research nih, melakukan, apa namanya, penambahan-penambahan pengetahuan, sehingga memunculkan pandangan lebih jauh dan ide-ide yang lebih baru. Kemudian dipikirin lagi nih, gimana caranya dan bla segala macamnya. Eh, apa, tiba-tiba kita buntu, itu sering banget ya. Maka lakukanlah brainstorming. Brainstorm itu apa? Nah itu, jadi teman-teman lakuin aja semua hal yang bisa teman-teman lakuin dengan diskusi. Jadi diskusi itu kalau brainstorming itu ya, tata caranya adalah teman-teman tidak boleh melakukan pembatasan diri. Jadi benar-benar kayak, ya udah terima aja semua yang diomongin, terima aja dan sedikit ada pancingan-pancingan untuk bertanya dan jangan tempatkan brainstorming ini untuk menentukan benar atau salah, tapi di sini kita akan menentukan inspirasi apa yang bisa kita dapat, seperti itu. Nah, kemudian setelah brainstorming kita ngedesain nih, karena kan sudah difikirkan, sudah didiskusikan, kemudian kita akan mendesain. Nah, dari itu muncullah si kreatif proses ini yang akhirnya kembali lagi ke research untuk digali nih kelebihan kekurangannya apa, kemudian menjadi inspirasi baru. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau dalam, apa namanya, yang paling terkenal dan paling mudah dan sangat-sangat, apa namanya, sering didengar teman-teman nih, ini adalah ATM atau cara amati, tiru, modifikasi. Ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di sini, pasti teman-teman melihat nih, bisnis yang udah ada apa aja sih. Kemudian dilihat input sama outputnya, pengennya apa sih? Jadi misal kalau misalnya teman-teman pengen jualan kopi, maka inputnya apa itu? Inputnya adalah yang jelas biji kopi yang terpilih. Kemudian outputnya apa sih? Outputnya adalah kopi dalam manual brewing atau dengan mesin brewing. Nah, kita tentukan nih pengennya yang manual atau kita pengen yang apa namanya manual atau dengan menggunakan mesin. Nah, kalau misalnya teman-teman merasakan pengen, "Oh, aku pengen manual nih," maka gimana caranya untuk melengkapi atau melakukan research itu tadi ya, penelitian terkait gimana sih caranya biar aku tetap bisa melakukan, proses manual ini dengan cara efektif dan efisien. Nah, kemudian melihat nih, menganalisa tren populasi dan data demografi. Ini teman-teman juga harus mudeng nih, tren populasi. Apa aja sih yang lagi ngetren? Kalau kemarin beberapa saat lalu sebelum COVID menyerang itu kan masih kopi ya. Sekarang apa sih? Nah, mungkin bisa jadi ini teman-teman farmasi melakukan yang namanya eksplorasi terkait dengan jamu-jamu yang berhubungan dengan peningkatan imun. Nah, di sini kan bisa juga nih tren populasi karena apa? Karena COVID nih di new normal kita butuh yang namanya asupan apa namanya vitamin yang kuat, kemudian apa namanya imun booster dan segala macamnya. Itu bisa teman-teman otak-atik sendiri untuk mengetahui apa namanya formula yang paling tepat untuk meningkatkan
meningkatkan imun. Dan kemudian dilihat dari data demografi. Mau teman-teman jual di mana sih? Area mana sih? Gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen jualan jamu nih di area yang padat mahasiswa. Nah, padat mahasiswa ini teman-teman bisa ngonsep apa namanya jualan jamunya dengan cara misal dibikin kayak kafe, tapi enggak lagi kita ngomongin kopi udah nggak zaman, sekarang kita masuknya ke jamu dong gitu untuk imun booster. Kenapa enggak kayak gitu? Karena walaupun mungkin sekarang jamu itu cukup, wah sangat old ya, tapi kenapa enggak untuk sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, gitu ya. Kemudian kita ngelihat nih tren populasi dan data demografinya. Ketika kita, ada di daerah yang, tidak padat mahasiswa gitu ya, cuman perumahan biasa, itu adalah padat huni. Nah, kemudian jualanlah secara online, itu bisa jadi dengan jamu yang sudah dipaki dan segala macamnya, dihitung dengan segala, apa namanya, fungsinya. Nah, itu bisa banget nih teman-teman manfaatin. Kemudian yang keempat nih ya, mengkaji tren ekonomi. Tren ekonomi ini bisa menjadi salah satu bentuk untuk menentukan apakah produk kita harus yang premium atau tidak premium. Karena apa? Karena tren ekonomi ini akan memberikan sudut pandang bahwa kalau misalnya sasarannya premium, maka yang harus di menengah ke atas, maka harus produk-produknya ini benar-benar terjamin dan premium. Namun kalau misalnya kita menyasar nih menengah ke bawah, maka kita juga tahu packaging itu bukan lagi sebuah hal yang apa namanya penting untuk mereka, tapi bagaimana mereka mendapatkan nilai atau output dari barang teman-teman ini untuk menjadi lebih sehat, kayak gitu. Jadi kita lihat nih tren ekonominya ada di mana. Nah, kemudian terakhir setelah melihat dari, apa namanya, bisnisnya udah ada, input output-nya seperti apa, kemudian tren populasi, demografi, dan tren ekonominya, maka kita bisa melakukan yang namanya meniru dan memodifikasi. Bantuannya apa sih? Nah, di sini mungkin ada, secara marketing itu ada namanya mix integrated marketing. Ya, masuk pada marketing mix ini, kita akan melihat dari 7 dimensi. Di mana ini awalnya kalau misalnya teman-teman pernah tahu itu adalah 4P. Di mana ini isinya adalah proses, produk, price, dan place. Namun dengan perkembangan zaman yang sebenarnya 4P itu udah terlalu uzur gitu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan adalah bentuk dari proses, people, dan physical evidence seperti itu. Nah, posisinya, sebenarnya ini kalau misalnya 7P itu juga, merupakan teori yang sudah cukup lama ya teman-teman. Jadi sekarang sudah ada yang namanya teori 9P. Namun secara umum kita masih akan terus menggunakan 7P ini untuk pembelajaran ke depan. Yang pertama, marketing yang digunakan adalah produk nih. Jadi kita lihat dari features-nya, apa sih yang bisa dipakai dalam produk tersebut, kualitasnya, seberapa lama sih kita, apa namanya, bisa gunakan. Nah, kemudian branding adalah, misal teman-teman tahu sendirilah ya, walaupun harganya sama-sama mahal, nih untuk, apa namanya, pengguna iPhone maupun Samsung, namun orang-orang yang punya, self branding untuk, "Aku cuman mau iPhone," kayak gitu. Walaupun dia cuman punya iPhone dengan standar yang paling biasa gitu ya, dan harganya paling murah, dia akan merasa bahwa branding Samsung yang dengan harga yang lebih mahal pun, tidak akan pernah mengalahkan iPhone dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Kemudian packaging, dilihat dari bagaimana produk itu tersedia atau sampai ke tangan apa namanya, konsumen. Kemudian servisnya, jadi after sales-nya, seperti yang sudah diceritakan di iPhone, pertemuan lalu gitu ya. Kemudian warranties atau garansi-garansi yang dilakukan oleh, perusahaan untuk menanggung semua hal yang berkaitan dengan produk. Kemudian price. Kenapa sih price? Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada yang namanya strategi untuk melakukan, tagging harga. Nah, di sini adalah bagaimana kita melihat STP-nya, apa namanya, segmentasi, kemudian targetnya, dan posisi apa yang ingin dicapai oleh produk tersebut. Namun kita lihat nih dari sisi price, jadi maka di sini ada strateginya untuk melakukan
penentuan harga. Kemudian pricing atau penentuan harga itu sendiri. Setelah menentukan strateginya, kita akan menetapkan nih harganya berapa sisi produk. Nah, ini ada ilmunya tersendiri yang bisa teman-teman pelajari di marketing. Kemudian allowance atau dan diskon ini ya, yang pasti menjadi daya tarik nih buat teman-teman untuk melakukan transaksi. Kemudian cara melakukan pembayaran. Nah, kemudian place ini adalah tempat di mana, biasanya kita lihat kalau misalnya dulu ya, karena belum ngehits nih yang namanya bisnis online, masih biasa aja gitu. Walaupun ada bisnis online tapi tetap tidak seramai, apa namanya, bisnis-bisnis offline yang punya lokasi yang baik. Dan di sini place ini bisa kita lihat nih sebagai channel juga. Jadi bagaimana sih, apa namanya, eee konsumen itu melihat, lokasi atau penempatan dari produk itu. Di sini bukan lokasi yang dimaksudkan adalah lokasi di mana perusahaan itu berdiri, namun lokasi ini adalah bagaimana kita melihat bahwa, apa namanya, dia ada di posisi seperti apa. Kemudian, apa namanya, coverage market, di mana kita melihat nih, cakupan marketnya ada di mana sih, siapa sih yang disasar. Nah, ini seperti apa, STP tadi ya. Kemudian location. Nah, location ini akan menentukan yang namanya di mana sih lokasinya, di mana sih kita harus membuat, apa namanya, brand ini cukup terkenal dengan mendirikan sebuah ya misalnya kayak ada apa namanya, gerobak-gerobak kecil dan segala macamnya untuk penanda bahwa itu memang ada, produknya ada di sana. Kemudian selanjutnya adalah promosi. Jadi ada yang namanya macam-macam promosi yang bisa dilakukan dengan sales promotion, kemudian ada advertising atau apa namanya pemasangan iklan, kemudian menggunakan public relation dan direct marketing di mana apa namanya sales ini langsung datang ke lokasi-lokasi tertentu untuk melakukan penawaran secara langsung. Atau kalau misalnya sekarang dengan bisnis online ini semuanya melakukan direct marketing langsung dari apa namanya, eee, official business website-nya langsung ke, email-email yang sudah didaftarkan atau di-submit ya, ketika kita membuka, sebuah website yang, "Silahkan masukkan email Anda." Nah, itu akan menjadi sebuah apa, cara baru untuk direct marketing. Kemudian physical evidence atau apa namanya, bentuk-bentuk, eee bentuk evidence itu bukti gitu ya. Jadi bukti-bukti ketika kita melakukan proses dari sebuah penjualan itu sendiri. Yang pertama kita lihat dari fasilitasnya, kemudian bagaimana, mendesain untuk, kehidupan ke depan, kemudian apa, alat-alat yang digunakan selama melakukan proses yang dinamakan dengan, memproduksi barang ini. Kemudian people, di sini kita bisa lihat nih people itu adalah orang yang mengerjakan atau orang yang dipercaya nih untuk, apa namanya, melakukan segala proses yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, pasti kita bakalan lihat nih, misal, produk yang dijual itu adalah jasa, misal macam Google gitu ya. Nah, di sana dia akan terus, melakukan sudut pandang yang namanya rekrutmen dengan baik, kemudian training dengan baik, dan apa namanya, eee, biasanya kalau misalnya orang-orang yang dipasang itu seringkali yang berhadapan dengan konsumen itu ada ketentuan dengan menggunakan uniform. Tapi, apa namanya, Google ini melakukan hal yang berbeda karena uniform ini, akan membatasi ruang gerak seseorang dan cara berpikir, maka, uniform ini menjadi tidak sebuah hal yang penting, seperti itu. Jadi uniform or not uniform, it's okay. Kemudian interaksi yang bisa dilakukan oleh, orang di dalam perusahaan ini untuk apa, memperkenalkan produk-produknya. Kemudian proses, proses ini adalah bagaimana jasa ini bisa tersampaikan ke dalam apa, kepada konsumen secara langsung melewati prosedur apa sih, mekanismenya seperti apa, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi, bukan hanya produksi ya, dari input, proses, dan output untuk, sampai ke tangan konsumen, seperti itu. Nah, oke, kita masuk di, apa namanya, quotes-nya adalah, "Semua orang itu bisa
mencuri idemu, tapi tidak semua orang bisa mencuri caramu untuk merealisasikan. Jadi di sini adalah intinya, semua gagasan itu adalah hal-hal yang mungkin pernah dilakukan oleh orang lain atau difikirkan oleh orang lain. Tapi yang membedakan kesuksesan dan tidak kesuksesannya adalah sebuah eksekusi yang paling penting dan itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Itu menurut Nadiem Makarim. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin ya, terkait dengan yang namanya bisnis, online. Jadi yang pertama bisa nih banget menentukan ide. Ini cara memulai ya. Kemudian yang kedua, tetap saja kita harus melakukan yang namanya riset. Siapa target market Anda, siapa saingannya, dan berapa banyak yang mencari nih produk Anda. Kemudian kumpulkan konten. Karena udah melakukan riset, teman-teman kan udah paham nih apa saja yang menjadi kebutuhan, apa saja nih yang menarik minat-minat orang secara digital atau secara visual gitu ya. Nah, di sini mengumpulkan konten seperti artikel, foto, video, dan audio. Kemudian yang keempat, cari program afiliasi yang sesuai dengan ide bisnis. Mungkin bisa jadi nih kita kalau misalnya tidak memiliki support IT secara langsung, kita bisa ikut apa namanya e-commerce yang sudah tersedia. Nah, ketika teman-teman ini merasa, "Oh, itu kurang cukup," maka aku akan menginvestasikan bahwa aku harus punya, dukungan sistem tersendiri. Nah, akhirnya ini masuk ke nomor 5, di mana teman-teman bisa bikin situs dan beli nama domain dan langsung dihostingkan ke online situs Anda. Seperti itu adalah tata cara untuk memulai bisnis online. Namun, sekarang ada cara-cara yang lebih mudah gitu ya. Jadi dari program afiliasi ini teman-teman udah cari nih yang sesuai dengan ide bisnis teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita nggak bisa bikin website sendiri karena kesusahan, sekarang ada yang namanya website template yang bisa kita bikin sendiri, kita atur sendiri, bahkan dipelajarinya pun sangat mudah. Dan itu apa namanya template itu akan jadi settingan dari sana yang tanpa hosting dan segala macamnya kita tinggal pakai aja. Mungkin salah satu yang bisa teman-teman lihat itu adalah Google Business. Cari aja tuh, coba aja nih di google.business, di mana, di sana ada sebuah template yang bisa diotak-atik sama teman-teman untuk menjadi website yang bisa dipakai teman-teman untuk berjualan. Walaupun mungkin secara fasilitas itu tidak terlalu lengkap gitu ya, seperti ketika kita akan melakukan yang namanya kustomisasi, website atau situs atau apapun itu yang bersifat dengan online. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sekelumit tentang bisnis, cara memulai bisnis online yang bisa teman-teman lakukan selain menggunakan e-commerce, juga bisa bikin, apa namanya, bisnis template sendiri dalam website dan kemudian, apa namanya, kalau merasa itu kurang lagi maka investasikanlah sebagian, apa namanya, dana yang teman-teman miliki untuk memiliki situs dan nama domain tersendiri dan kemudian di-hosting. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaannya bisa teman-teman masukkan ke Scalsa ya. Ada forum mungkin bisa digunakan dan kemudian jangan lupa untuk klik attendance dan klik quiz yang harus teman-teman isi. Seperti itu, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.